Rasulullah. 1. Abu Raja Qutaibah bin Said memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Anas bin Malik, ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah itu perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek. Tidak putih sekali kulitnya, juga tidak kecoklatan. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Allah mengutusnya sebagai Rasul pada usia 40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih uban. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari 3548, dari hadits Abdullah bin Yusuf, dan Muslim 113/2347 dari Yahya bin Yahya. Keduanya Abdullah bin Yusuf dan Yahfa bin Yahya meriwayatkannya secara qiraah dari Malik bin Anas. 2. Humaid bin Mas'adah al-Basri bercerita kepada kami, Abdul Wahab Ats-Sakafi meriwayatkan dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan. Dan jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari 3547 dan Muslim 96, 2338, 2347 dengan lata yang semisal. 3. Muhammad bin Bashar, yakni Al-Abdi bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari 3551 dan Muslim 2337. 4. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Kedua bahunya bidang. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun terlalu tinggi. Hadis riwayat Muslim 92/2337 dari Amru an-Nakid dan Abu Quraib. Masing-masing meriwayatkannya dari Waki. 5. Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami, Abu Nuaim bercerita kepada kami, Al-Masuti bercerita kepada kami, dari Utsman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi bin Jubair bin Mutim, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Sahih. Hadis riwayat At-Tirmidzi di dalam sunannya 3637 dari Muhammad bin Ismail. A. Hakim di dalam Al-Mustadrak 4194 dari jalur Al-Husain bin Humaid, Abu Nu'a Al-Fadl bin Dakin bercerita kepada kami, dan Ahmad di dalam Musnad 746 dari Waki, dari Al-Masuti. Disahihkan oleh Asis Syekh Al-Albani di Da'am Al-Misikah, 5790. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini Hasan Sar Al-Hakim mengatakan, hadits ini sanad-sanadnya sahih, namun keduanya Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan lafal-lafal ini. Az-Zarar mengatakan, sahih. 6. Sufyan bin Waki bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, dari Al-Masuti dengan sanad-sanad yang serupa dan makna yang sama. 7. Ahmad bin Abda Ad-Dabi Al-Basri, Ali bin Hujr dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain yakni Ibnu Abi Halimah bercerita kepada kami, adapun maknanya sama, mereka berkata, Isa bin Yunus telah bercerita kepada kami, dari Umar bin Abdillah, Maula Gufrah, ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku, dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Ali pernah menyifati Rasulullah dengan mengatakan, Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya.
Tidak berbulu di sekujur tubuh, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perut. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya, pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya, pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Doif. Hadis riwayat At-Tirmidzi di dalam sunannya dengan sanad-sanad yang sama 3638, Al-Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwah 1/269 dari jalur Said bin Mansur dan Abdullah bin Maslamah, kedua-duanya meriwayatkan dari Isa bin Yunus. Didaifkan oleh As-Syaikh Al-Albani di dalam Al-Misikah 5791. 8. Sufyan bin Waki bercerita kepada kami, ia berkata, Jumai bin Umar bin Abdirrahman Al-Ijli mendiktekan kepada kami dari kitabnya, ia berkata, seseorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku, dari putra Abu Halah, suami Khadijah yang memiliki kunyah Abu Abdillah, dari putra Abu Halah, dari Al-Hasan bin Ali, ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku, Hindun bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah. Aku menginginkan agar ia menggambarkan sifat-sifat beliau untuk aku jadikan pegangan. Hindun menjawab, Rasulullah itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama. Ia lebih tinggi dari orang-orang pendek dan lebih pendek dari orang-orang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal, dan dibelah-belah tengah. Jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya apabila beliau menggeraikannya. Kulit wajahnya putih kemerahan, dahinya lebar. Kedua alisnya panjang dan lebat, tetapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya, ada pembuluh darah yang akan tampak jelas ketika beliau marah. Hidungnya panjang dan melengkung bagian tengahnya. Hidungnya bercahaya sehingga orang yang tidak memerhatikannya akan mengira hidungnya bengkok. Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar, giginya berjarak. Bulu dadanya halus, lehernya seperti batang perak murni yang indah. Tubuhnya proporsional, gemuk ideal, perut dan dadanya rata, bahunya lebar, tulang-tulang sendinya besar, dadanya bidang, bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian. Gambar, bekas tapak kaki Rasulullah yang tersimpan di Topkapi Palace Museum, Istanbul, Turki. Bersinar terang, ada bulu halus membujur segaris dari dada ke pusarnya. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang, telapak kakinya bagian tengahnya melengkung, tidak menempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang tidak menggenang. Apabila berjalan, mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar. Jika berjalan, cepat seperti menuruni lereng. Jika menoleh maka seluruh badannya ikut menoleh. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi, menunduk daripada mendongak ke langit. Selalu memandang dengan penuh perhatian. Ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya. Dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Doif. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir, 22/155, nomor 414, Ibnu Sa'ad di dalam At-Tabakat Al-Kubra, 1/422, Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, 1430, dan 4/23. 9. Abu Musa Muhammad bin Al-Musanna bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Simak bin Harb, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah adalah sosok yang daliul fami, asyikalul aini dan manhusul akibi. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apa yang dimaksud daliul fami? Telah menjawab, lebar mulutnya. Aku bertanya, apa yang dimaksud asyikalul aini? Ia menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya, apa yang dimaksud manhusul akibi? Telah menjawab, sedikit daging tumitnya. 1/286. Didaifkan oleh As-Syaikh Al-Albani di dalam Daiful Jami' 4470. Hadis riwayat Muslim 2339 dari Muhammad bin Al-Musanna.
10. Hanad bin As-Sari bercerita kepada kami, Absar bin Al-Qasim bercerita kepada kami, dari Asy'ats yakni Ibnu Siwar, dari Abu Ishaq, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku melihat Rasulullah di bawah sinar rembulan ketika beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Aku melihat beliau dan melihat bulan tersebut, maka menurutku beliau lebih indah daripada rembulan. Doif. Hadis riwayat At-Tirmidzi di dalam sunannya, 2811, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak 7383, Abu Ya'la di dalam Musnadnya 7477, At-Tabrani di dalam Al-Kabir 1842, dan Ad-Darimi 57. Didaifkan oleh As-Syaikh Al-Albani di dalam Doif Sunan At-Tirmidzi. Di dalam Mukhtasar As-Syama'il tertulis, sahih, dan itu adalah keliru. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan garib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Al-Asy'ats. Syu'bah dan Ats-Tsauro meriwayatkan dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, aku melihat Rasulullah mengenakan pakaian berwarna merah. Dengan lafal itu Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Waqi bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami dari Abu Ishaq. Demikian pula, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bin Abi Ishaq bercerita kepada kami. Di dalam hadits tersebut terdapat pembicaraan yang lebih banyak dari ini. Abu Isa berkata, aku pernah bertanya kepada Muhammad, hadits Abu Ishaq dari Al-Bara, ataukah hadits Jabir bin Samurah yang lebih sahih? Telah berpandangan bahwa kedua hadits tersebut sama-sama sahih. Dalam pembahasan ini ada juga hadits yang diriwayatkan dari Al-Bara dan Abu Jitah. 11. Sufyan bin Waqi bercerita kepada kami, Humaid bin Abdirrahman Ar-Ruwasi bercerita kepada kami, dari Zuhair, dari Abu Ishaq, ia berkata, seseorang bertanya kepada Al-Bara, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Al-Bara menjawab, tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan bulat. Hadis riwayat Al-Bukhari 3552, dari Abu Nuaim, dari Zuhair. 12. Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman bin Salim bercerita kepada kami, An-Nadir bin Shumail bercerita kepada kami, dari Solih bin Abil Ahdar, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah itu putih seolah-olah dibentuk dari perak. Rambut beliau agak berombak, sahih karena syawahidnya penguatnya. Disahihkan oleh As-Syaikh Al-Albani di dalam As-Silsilah Ash-Sahihah 2053, dan ia mengatakan, sahih dengan syawahidnya. Hadits tersebut juga ia hasankan di dalam Sahih Al-Jami' 4619. 13. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanuah. Aku juga melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Aku juga melihat Ibrahim, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah sahabat kaliannya itu diri beliau sendiri. Aku juga melihat Jibril, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihya. Hadis riwayat Muslim 167 dari Qutaibah bin Sa'id. 14. Sufyan bin Waqi dan Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami maknanya adalah sama keduanya berkata, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami, dari Sa'id Al-Hariri, ia berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Nabi, dan tidak ada lagi orang yang tinggal, masih hidup, yang pernah melihat beliau selain diriku. Aku berkata, gambarkanlah kepadaku. Abu Tufail berkata, kulitnya putih, wajahnya berseri-seri dan perawakannya sedang, tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek. Hadis riwayat Muslim 2340 dari jalur Abdul A'la bin Abdul A'la, dari Al-Jariri. 15. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Munziri Al-Hazami memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Sabit Az-Zuhri memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim, putra saudaraku, Musa bin Uqbah bercerita kepadaku, dari Musa bin Uqbah, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada celah di antara gigi-gigi seri Rasulullah. Jika beliau sedang berbicara, seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi-gigi seri beliau. Doif. Hadis riwayat Ad-Darimi di dalam sunannya, 58, At-Tabrani di dalam Al-Kabir, 12181, dan Al-Awsat 767 dari Ahmad bin Yahya Al-Hulwani. Kedua-duanya Ad-Darimi dan Al-Hulwani meriwayatkan dari Ibrahim bin Al-Munzir.
Didaifkan oleh Aziz Syekh Al-Albani di dalam Doif Al-Jami' 4463, dan As-Silsilah Ad-Daifah 4220.